Love Me yang dinyanyikan oleh adik Daryl. Wah, lagunya sangat bagus ya. Dan selamat pagi buat anak-anak sekolah minggu GBIA Grave. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Oh, ternyata semuanya dalam keadaan baik. Wah, puji Tuhan ya. Harapan Kalina semoga semuanya sehat selalu ya. Dan apakah adik-adik sudah rajin belajar di rumah dengan papa mama atau rajin berdoa? Ayo angkat tangan. Siapa yang sudah melakukan rajin belajar, rajin berdoa dengan papa mama? Siapa yang sudah melakukannya dalam seminggu ini? Angkat tangan. Wah, ternyata semuanya sudah melakukan. Harus tetap jadi anak yang baik dan turut sama orang tua. Oke, sebelum kita lanjut untuk bernyanyi dan dengar cerita, Kalina ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Ayo lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu sudah berkumpul di rumah kami masing-masing. Dan kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita bernyanyi bersama, Kalina mau menginformasikan pemenang kuis Alkitab. Pemenang pertama yaitu adik Jeremy yang berada di daerah Harapan Indah. Nah, tepuk tangan. Halo kakak-kakak sekolah minggu, saya Jeremy. Mau jawab pertanyaan kakak-kakak sekolah minggu hari ini. Yang pertama, siapa yang menyembuhkan orang lumpuh? Tuhan Yesus. Yang nomor 2, sudah berapa tahun orang lumpuh itu menderita? 38 tahun. Yang ketiga, di kolam manakah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Kolam Bethesda. Dan pemenang kedua yaitu adik Ellen yang berada di daerah Depok. Hai Kak Lina, jawaban pertama adalah Tuhan Yesus. Yang kedua adalah 38 tahun. Yang ketiga Bethesda, kolamnya namanya. Wow. Dan pemenang ketiga yaitu adik Aslan. Siapa yang menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda? Siapa? Tuhan Yesus. Terus pertanyaan yang kedua, sudah berapa lama orang lumpuh tersebut menderita? 38.
38 apa? Tahun. Di mana Di mana orang lumpuh orang lumpuh tersebut tersebut disembuhkan? disembuhkan di sungai Betesda. Bukan sungai, kolam. Kolam Betesda. Iya. Wah, ternyata semuanya mantap-mantap ya. Baru dengar cerita langsung kirim jawabannya. Wah, itu baru bilang anak yang pintar, anak yang serius mendengarkan. Dan lebih serius lagi kalau semuanya yang ada di sini duduk manis dan dengar ya. Sekarang Kalina mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi ya. Tadi kita udah dengar di awal ya lagu yang dinyanyikan oleh Daryl, Jesus Love Me. Kali ini Kalina mau ajak adik-adik nyanyi lagu Tanda Pakuh. Ada juga lagu Panjang dan Lebar. Dan ada banyak lagu yang akan kita nyanyi bersama. Untuk itu adik-adik bisa mengikuti dari rumah ya. Kita nyanyi bersama. Ayo semuanya berdiri dan kita nyanyi bersama. Ikut teman-teman yang sudah mempersiapkannya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta Tuhan Yesus, tanda tobat menusuk gilamu, tanda cintanya Tuhan.
bersama. Bagaimana adik-adik di rumah? Sudah semangat kan nyanyi bersama? Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita yang dibawakan oleh Cici Santi. Untuk itu, Kalina harap adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk dengarkan, karena nanti selesai cerita akan ada kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Oke, kita sama-sama panggil Cici Santi ya. Setelah hitungan ketiga kita teriak Cici Santi ya. 1, 2, 3, Cici Santi. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kembali bersama Cici Santi, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan melalui sebuah cerita. Hari ini kita mau belajar melalui sebuah cerita dari seorang nabi. Nabi? Apa itu nabi? Nabi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi nabi ini adalah orang-orang pilihan adik-adik. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dahulu Tuhan menggunakan nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Tapi sekarang kita adik-adik sudah memiliki Alkitab. Kita bisa belajar firman Tuhan langsung dari Alkitab. Pagi hari ini Cici Santi akan bercerita tentang seorang raja adik-adik. Ya, seorang raja. Tapi sayang sekali adik-adik, raja yang dalam cerita ini begitu jahat. Namanya adalah Raja Ahab. Bukan hanya Raja Ahab adik-adik yang jahat, tetapi istrinya Ratu Isabel lebih jahat lagi. Karena sangat jahat adik-adik, bahkan mereka memerintahkan bangsa Israel untuk menyembah Baal-Baal. Mereka mendirikan patung-patung dewa untuk menyembah dewa kesuburan, dewa matahari, macam-macam dewa adik-adik. Tuhan sedih nggak adik-adik? Wah, sedih sekali adik-adik. Dan juga Tuhan marah kepada raja yang jahat ini. Sampai akhirnya Tuhan berbicara melalui seorang nabi, Nabi Elia. Nabi Elia diminta Tuhan untuk datang kepada Raja Ahab. Wah, datang adik-adik Nabi Elia ini. Nabi Elia ini datang kepada Raja Ahab dan bicara firman Tuhan. Raja Ahab, karena kejahatanmu telah membawa bangsa Israel menyembah Baal-Baal, maka Tuhan berfirman, Tuhan Allah Israel yang hidup berfirman, hujan tidak akan turun sampai Tuhan kembali berfirman. Raja Ahab ketawa adik. Mana mungkin hujan tidak akan turun. Dewa kesuburan, dewa hujan pasti akan menurunkan untuk kami. Hahaha. Tapi adik-adik, setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari, hujan tidak turun adik-adik. Wah, sampai akhirnya tanah-tanah sampai retak adik-adik. Tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh adik-adik. Akhirnya Raja Ahab memerintahkan untuk mencari Nabi Elia. Nabi Elia harus dicari agar ia bisa menurunkan hujan kembali. Tapi tahu nggak adik-adik?
Ternyata Tuhan lebih tahu. Tuhan telah menyuruh Nabi Elia untuk pergi. Pergi kemana ya adik-adik? Ayo kita dengarkan ceritanya lebih lanjut lagi. Adik-adik harus tenang, dengarkan cerita dengan baik. Adik-adik, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal di tepi Sungai Kerit. Wah, Sungai Kerit itu sangat terpencil. Susah sekali bertemu dengan orang-orang karena sangat jauh dari perkampungan. Tapi Nabi Elia menurut perintah Tuhan. Nabi Elia tinggal di Sungai Kerit dan menetap di sana. Kalau terpencil dan jauh dari orang-orang, bagaimana Elia bisa memperoleh makanan ya adik-adik? Wah, jangan khawatir. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk Nabi Elia. Pada saat pagi-pagi, Nabi Elia sedang duduk-duduk. Aduh, perutnya lapar sekali. Kemana ia harus mencari makanan ya? Sedang menunggu. Hei, ada suara apa ini? Datang burung gagak adik-adik. Burung gagak ini membawa sesuatu di mulutnya. Ternyata burung ini diperintahkan Tuhan untuk datang menemui Nabi Elia dan membawa roti. Wah, Nabi Elia mengambil rotinya dan memakannya. Hebat sekali ya adik-adik. Tuhan memberi makan Nabi Elia dengan menggunakan burung gagak. Dan Nabi Elia bisa minum dari sungai yang mengalir ini adik-adik. Betapa Tuhan begitu memelihara Nabi Elia. Wah, Nabi Elia menunggu di Sungai Kerit sambil menunggu perintah Tuhan. Nabi Elia menunggu di tepi Sungai Kerit sampai perintah Tuhan selanjutnya. Dan setiap hari akan datang burung gagak pada pagi hari membawakan Nabi Elia roti, dan pada sore hari akan datang gagak membawakan Nabi Elia daging. Wah, betapa hebat pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia. Akan tetapi adik-adik, karena hujan tidak turun-turun, wah, bagaimana ini? Sungai Kerit sudah menjadi kering. Tidak ada lagi air yang bisa diminum oleh Nabi Elia. Pada saat Nabi Elia sedang berpikir adik-adik, datang perintah Tuhan kepada Nabi Elia. Elia, ya Tuhan, aku mendengar perintahmu. Pergilah ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda di sana. Menetaplah di rumah janda tersebut. Baik Tuhan, baik Tuhan, baik. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk ke Sarfat adik-adik. Nabi Elia? Bagaimana adik-adik? Nabi Elia sedikit cemas adik-adik. Karena di Sarfat itu adalah tempat di mana papanya Ratu Isabel memerintah di sana. Sedangkan
Ratu Isabel sedang mencari-cari Elia untuk dibunuh karena Elia telah membuat hujan tidak turun. Walaupun Nabi Elia khawatir adik-adik, tapi Nabi Elia memutuskan untuk pergi ke Sarfat. Di sebuah rumah di Sarfat adik-adik, ada seorang janda yang sedang termenung. Tiba-tiba anaknya berteriak, "Ibu, apakah ada makanan? Aku lapar, Ibu." "Ya anakku, sebentar. Ibu akan buatkan makanan untukmu." "Oh, persediaan tepung dan minyak hanya tinggal segini." "Oh, persediaan tepung dan minyak tinggal sedikit. Hanya bisa cukup untuk membuat sebuah roti kecil." Wah, ibu ini begitu sedih adik-adik, sampai ia menangis. Karena persediaan tepung dan minyak yang ia miliki hanya tinggal sedikit. Ini adalah persediaan terakhir. Aku akan membuat roti, dan setelah memakan roti ini, maka aku dan anakku akan mati. Ibu ini mencari kayu bakar yang digunakan untuk membuat roti adik-adik. Pada saat ia mau membawa pulang, tiba-tiba datang Nabi Elia adik-adik. "Ibu, dapatkah kamu memberikan aku air? Aku haus." "Oh, baik Tuan, baik. Aku akan membawakan air untukmu. Tunggu. Dapatkah kamu juga memberikan aku sebuah roti? Aku lapar. Tolong buatkan aku sebuah roti." "Tuan, hambamu ini tidak dapat memberikan roti untukmu. Aku hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Sebentar aku akan pulang membuat roti, memakannya bersama anakku, dan mati. Hanya ini yang tersisa yang ada di rumah kami, Tuan. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, aku tidak bisa memberikan kepada Anda." "Tunggu, Ibu. Kamu buatkan aku sebuah roti dahulu. Berikan kepadaku, dan demi Allah yang hidup, maka tepung dan minyakmu tidak akan pernah habis sampai Tuhan memberikan hujan di tempat ini." Dengan tepung yang tersisa adik-adik, ibu ini membuat sebuah roti adik-adik. Ibu ini mengolah roti tersebut adik-adik sambil menangis adik-adik. Karena ia sambil berpikir adik-adik, bagaimana ini? Apakah ia harus percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Atau ia akan memakan roti bersama anaknya dan mati? Apa yang harus ia putuskan adik-adik? Rotinya sudah jadi adik-adik. Dan
dan minyak sudah kosong. Tidak ada lagi tepung dan minyak yang tersisa adik-adik. Dan satu buah roti kecil telah siap. Ibu ini membawanya adik-adik dan memberikan kepada Nabi Elia. Setelah memberikan kepada Nabi Elia, ibu ini kembali adik-adik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika ia melihat ke meja adik-adik, tepung dan minyak terisi adik-adik. Yang tadinya kosong menjadi ada adik-adik. Wah, ibu ini begitu gembira adik-adik. Puji Tuhan Israel. Puji Tuhan Israel yang hidup. Wah, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia terjadi adik-adik. Tepung dan minyak menjadi selalu terisi. Dan setiap hari adik-adik, tepung dan minyak bisa menghasilkan roti yang berlimpah-limpah. Karena janda ini memutuskan untuk percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, maka tepung dan minyak tidak pernah habis. Janda ini beserta anaknya bisa terus hidup karena ia telah mempercayai janji dari Allah Israel yang hidup. Wah, bagaimana ceritanya adik-adik? Seru nggak? Wah, bukan masalah seru saja adik-adik. Betapa hebat janji Tuhan kepada janda Sarfat. Selain janji kepada janda Sarfat adik-adik, Tuhan juga memberikan janji kepada kita dan kepada adik-adik. Tuhan berjanji, semua manusia, adik-adik, Cici Santi, semuanya akan bisa selamat, akan bisa masuk surga, asal percaya juga dengan janji Tuhan. Percaya juga dengan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kita. Kalau kita percaya Tuhan sudah mati di kayu salib, menghapus dosa semua manusia, kita percaya tersebut, kita percaya janji tersebut, kita percaya apa yang telah Tuhan lakukan, mengaminkan dalam hati kita, menjadi pengikut Tuhan yang baik, maka kita juga akan pergi ke surga bersama Tuhan. Mari kita belajar percaya setiap janji Tuhan seperti janda Sarfat, maka kita akan memperoleh berkat yang berlimpah-limpah pula. Sampai jumpa adik-adik. Wah, ternyata adik-adik ceritanya sangat seru ya. Nah, karena ceritanya seru, Kalina mau kasih pertanyaan sama adik-adik yang ada di rumah. Pertanyaan pertama yaitu, di sungai mana Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal? Di sungai mana Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk tinggal? Pertanyaan kedua, siapakah yang memberikan Nabi Elia makan? Dan pertanyaan ketiga, apa yang diminta Nabi Elia kepada seorang janda? Ya, apa yang diminta Nabi Elia kepada seorang janda?
Nah, jawabannya adik-adik bisa kirim ke Kak Lina. Oke, akhirnya acara sekolah minggu kita di hari ini sudah cukup sampai di sini. Dan pesan Kak Lina buat anak-anak sekolah minggu GBI Agrave ataupun anak-anak sekolah minggu yang ada di seluruh Nusantara, harapan Kak Lina semoga tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa berdoa, rajin baca Alkitab, dengar-dengaran papa sama mama ya. Dan kemarin Kak Lina udah tanya papa sama mama gimana anak-anak sekolah minggu di rumah. Mereka baik-baik, rajin belajar, rajin makan, rajin berdoa atau tidak? Katanya, wah semuanya dalam keadaan baik dan rajin belajar. Wow, anak sekolah minggunya mantap ya. Dan harus tetap semangat ya, lebih semangat dan rajin lagi untuk dengar-dengar papa dan mama di rumah. Dan harus jaga kesehatan terus dan harus berikan yang terbaik buat papa dan mama. Oke? Dan tentunya sampai di sini Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye bye.